Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di video kami kali ini, yaitu implementasi rangkaian sequence detector non-overlap MILI untuk bilangan biner C4 bit. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dirut adalah anggota dari kelompok kami. Pertama itu ada saya, Bima Pramudia Sakti, dengan NIM G24012212225, dan Alfa Ikram Ramadika dengan NIM G240122117 dari paralel K1 dan kelompok 1. Yang pertama, pembagian tugas. Karena kami berasal dari kelas K1 dan kebetulan dari kelompok 1, maka kami kebagian tugas itu sebagai uh, develop dan apa itu 0001. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat state diagram. Seperti yang bisa kita lihat di sini, berikut adalah state diagram yang telah kami bentuk. Bisa dilihat, ketika 00, 0 diberi input 0, maka ia akan berpindah state ke state 01. Tapi jika diberi input 1, maka dia akan kembali lagi ke state 0 atau tetap pada state 0. Lalu ketika ia ada di state 01, ketika diberi input 0, maka ia akan pindah ke state 10. Jika diberi input 1, maka ia akan kembali ke state 00. Dan begitu seterusnya sesuai dengan state diagram yang telah kami buat. Nah, mengacu pada state diagram tersebut, kita bisa merumuskan sebuah state table yang mana bentuknya seperti ini. Bisa dilihat seperti state diagram tadi, ketika present state itu kita berada di state 00, lalu diberikan input 0, maka dia akan berpindah state ke 01. Lalu ketika diberikan input 1, maka ia akan tetap berada di state 00. Contoh lagi, ketika ia berada di state 01, lalu diberikan input 0, ia akan berpindah ke state 10. Tetapi ketika ia diberikan input 1, ia akan kembali lagi ke state awal, yaitu state 00. Dan begitu seterusnya untuk setiap state dan input. Lalu dari hasil state table tersebut, kita dapat merumuskan 3 keymap. Pertama, keymap untuk A, lalu keymap untuk B, dan keymap untuk hasil output. Di sini dapat dilihat bahwa untuk keymap yang A, itu kita dapat mendapatkan hasil akhir yaitu DA sama dengan AX aksen plus BX aksen. Lalu untuk yang keymap B, kita mendapatkan hasil DB itu adalah AX aksen plus B aksen X aksen. Dan untuk output itu karena ada hanya satu, kita mengambil hasil akhir yaitu Y atau output sama dengan A, B, X. Lalu setelah kita berhasil merumuskan uh, hal-hal tersebut ke dalam state diagram, state table, dan juga keymap, sudah saatnya kita untuk merumuskan di dalam logisim. Yuk, kita langsung aja pindah ke logisim. Baiklah, kita sudah sampai di perangkat lunak logisim, dan pada bagian logisim ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alfa Ikram Ramadika. Buat Alfa, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada teman saya Bima Pramudia. Oke, jadi buat di Logisim sendiri ini kita ada beberapa hal yang akan saya tegaskan terlebih dahulu. Di sini mungkin kita akan melihat beberapa perangkat yang bisa dilihat agak mungkin baru atau unik atau kayak agak jauh sendiri. Jadi kalau misalkan paling kiri kita bisa melihat ada input X ya. Input X yang masih dalam biru. Kenapa? Karena memang belum dimasukkan apakah harus 0 atau 1. Lalu di bawah itu ada seperti bentuk naik turun yaitu namanya clock. Oke. Nah, di sini juga bisa kita lihat di atas clock itu ada nyambung ke D flip flop. Ada 2 D flip flop. Kenapa kita pakai 2 D flip flop? Hal ini dikarenakan kita ada 4 state. 4 state berarti 2 pangkat 2 yaitu 2 D flip flop. Oke. Berikutnya di paling ujung itu ada yang warna merah-merah itu adalah bisa dibilang output ya. Output dari rangkaian D flip flop tersebut. Nah, output ini sudah kita setting yaitu merah jika tidak nyala atau 0 dan hijau jika nyala atau 1. Nah, di bawah juga, di paling bawah kita bisa melihat ada A aksen, B, dan B aksen. Untuk
memfokuskan atau lebih menitik beratkan, kita akan fokus ke A dan B aja. Jadi mungkin buat eksperimennya kita akan fokus melihat nilai A dan B. Oke, mungkin untuk langsung membuktikannya aja, atau sebelumnya mungkin aku jelasin dulu deh, gunanya clock itu buat apa. Karena kan di flip-flop yang kita pilih itu rising edge ya, jadi atau bisa dibilang positive edge trigger, dia tuh cuma bisa mengubah data ketika ya bisa dibilang ya positive edge gitu, atau lagi misalkan lagi naik. Nah, clock ini gunanya kalau misalkan lagi di posisi sekarang, itu artinya bisa dibilang lagi turun. Nah, kalau misalkan dipencet, itu nanti akan berwarna hijau terang, hijau muda, dan itu artinya akan naik, dan itu bisa dibilang mengaktifkan positive edge triggernya buat dia flip-flop, sehingga bisa mengubah nilai A dan B. Oke, kita langsung mulai eksperimen aja ya. Sekarang nilai AB kita lihat bahwa itu masih 00, dan kalau misalkan yang kita mau itu kita ingin muncul nilai 1 atau warna lampu LED hijau ketika sudah melewati rangkaian 0001. Oke, jadi bagaimana cara membuktikannya? Yang X-nya kita ubah dulu sekarang menjadi angka 0. Oke, dan sekarang clock-nya kita aktifkan. Oke, bisa dilihat sekarang nilai A dan B sudah 01, yaitu sesuai dengan state table atau state diagram yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu jika 00 dikasih input 0, maka akan ke 01, yaitu next state. Oke, berikutnya kita ingin 0001 dan 0 pertama sudah hilang, berarti tinggal 0 lagi. Dan karena masih 0, kita nggak perlu ngubah ke 1, 0 lagi, jadi tinggal clock-nya kita matiin aja, lalu kita nyalain lagi. Oke, dan bisa dilihat di sini bahwa nilai AB sudah berubah menjadi 1,0. Nah, kalau misalkan di 1,0, untuk melanjutkan proses kita untuk mendapatkan nilai 1 tersebut, kita harus memberi kembali input 0, dan karena masih input 0, jadi kita bisa menonaktifkan clock dan menyalakan clock kembali. Oke, bisa dilihat sekarang kita sudah berada di state 1,1. Nah, seharusnya nih, jika kita berikan input 1, maka kita akan mendapatkan lampu LED hijau, dan dimana artinya proses tersebut sudah berjalan dengan sempurna. Diubah ke 1. Oke, nah bisa dilihat di sini bahwa lampu LED sudah hijau, dan artinya bahwa rangkaian ini sudah melalui proses 0001 untuk bisa mendapatkan output 1. Oke, jadi kurang lebih rangkaian flip flop yang kita buat itu sudah terbuktikan, dan misal kita ingin membuktikan lagi misal. Nah, coba tolong Bima, bagaimana kalau misalkan kita nonaktifkan clock dan nyalakan clock kembali. Oke, sekarang kita sudah balik ke state awal, yaitu 00. Nah, ini buat sedikit pembuktian dikit aja ya. Kalau misalkan 00 berdasarkan state table dan state diagram yang sudah kita buat sebelumnya, jika dikasih input 1, maka harusnya akan stay di 00. Jadi boleh Bima tolong dinonaktifkan clock dan dinyalakan kembali clocknya, harusnya akan tetap di 00. Oke, jadi kurang lebih sudah terbukti rangkaiannya sampai ke 0001, dan juga apa yang akan dilakukan rangkaian jika mendapatkan input yang tidak sesuai dengan harapan. Baik, begitu saja penjelasan mengenai logisim dan bagaimana cara bekerjanya. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang implementasi sequence detector dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.